Hai teman-teman, hari ini aku mau naik tank perang loh. Ikutin terus keseruan aku. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Guys, aku udah sampai di Batalion Armet 7. Kita ikutin yuk acaranya. Kita il selamat pagi dulu yuk. Tetap semangat, bisa nggak? Pagi, pagi, pagi 3 kali, luar biasa. Tetap semangat. Coba kakak tes dulu ya adik-adik. Semangatnya udah ada belum nih pagi hari ini ya untuk jalan-jalan ke, katanya mau naik tank, mau lihat-lihat tank. Baik, kakak tes ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ini udah dikasih makan belum sama bapak ibunya? Belum ini kayaknya ya. Tempatnya di Jalan Raya Narogong, di Jalan Yon Armet 7. Kalau misalkan ada gapura nanti bapak ibu guru ngelewat terus atau bapak ibunya ngelewat terus, oh ini saya pernah main nih, masuk ke Batalion Armet 7 sendiri. Ada tank, nanti adik-adik bisa kakak tunjukkan. Sekarang kita mau jalan dulu sama kakak-kakak yang di depan. Dan sebelum kakak lanjut ke kegiatan kunjungan edukasi adik-adik, kakak mau memperkenalkan dahulu dulu. Ini kakak-kakak tentara ini yang diem-diem di depan ini siapa aja sih namanya? Kakak perkenalkan secara singkatnya saja. Yang pertama kakak Herul. Kakak Herul. Hobinya kakak Herul ini berenang, dia hobi berenang. Nah, yang kedua kakak kenalkan namanya kakak Sandi. Hobinya kakak Sandi menggambar, jago untuk melukis. Ini kakak Sandi ini hobinya menggambar. Jadi kalau misalkan adik-adik pengen menggambar ke kakak Sandi. Nah, yang ketiga kakak Taufik. Nah, kakak Taufik ini yang murah senyum ini hobinya sama kayak adik-adik, sering membaca. Nah, yang keempat kakak Lutfi. Kakak Lutfi ini biasa kalau hobi olahraga. Sama yang kelima ada kakak Syafar atau kakak Yusuf. Nah, kalau misalkan belajar agama ini tentara atau kami ini di latihan biasa menggunakan samaran itu warnanya hijau dan coklat ataupun hitam. Sekarang kita lihat cara tentara membuat samaran di wajah. Wah, mukanya loreng-loreng. Kalau biasanya bapak-bapak tentara ini atau kakak-kakak ini melaksanakan samaran ini dituntut waktu. Jadi mungkin cepat lah, 1 menit ini gimana caranya gimana harus sudah jadi. Nah kalau ini ayo memperagakannya ya, kalian berani gak? Kayaknya dicoret-coret kayak gitu. Menyamar itu seperti ini. Ini hanya muka saja, biasanya sampai leher, tangan ditertutupin. Nanti ditutup sama topi kalau tidak menggunakan helm taktis. Nah, seperti ini. Ada yang berani samarannya sepul seperti ini adik-adik? Ada yang berani nggak? Siapa yang berani? Gunakan tisu basah untuk mengelapnya. Jangan langsung kena air karena kan cemongnya nanti susah untuk dihilangkan. Jadi gunakannya tisu basah. Aku juga mau ikutan wajahnya dicoreng-coreng, tapi ya, tidak full satu wajah. Semuanya teman-temannya cemong. Nih. Nah, cemong dikit-dikit aja, cemong macan. Nah, strip hijau sama strip hitam. Nah, mau di hidung nggak? Baik, untuk adik-adik yang belum bisa bergiliran, yang sudah boleh foto-foto dulu. Ya, ke mamanya tunjukin bapak. Sekarang aku mukanya udah diloreng-lorengin. Nih lihat. Ya, sama kakaknya. Adanya diam biar cemongnya baik. Baik kakak Lutfi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bisa nggak adik-adik? Ya kita bareng-bareng saja, ayo. Kita bareng-bareng, kita peragakan rame-rame ya, biar adik-adik hafal juga. Baik, perhatikan abah-abah kakak, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat.
Oke, baik. Itu gerakan yang pertama. Tunjukkan gigimu. Giginya mana giginya? Yang punya gigi pasti berani. Macan. Gitu. Siapa ini? Kalau nggak mau buka mulut berarti giginya ompong. Nah, siapa nih yang ompong? Kakak tes dari awal lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Tunjukkan gigimu. Baik, tunjukkan matamu. Ini mataku. Nah, pokoknya bareng-bareng. Mata kanan, mataku, mata. Sekali lagi. Mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Nah, lihatin matanya. Kalau perhatikan kakak aba-aba. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tunjukkan gigimu. Sekali lagi, tunjukkan gigimu. Sekali lagi, mana matamu? Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Oke, baik, tepuk tangan. Biasa kalau misalkan kita kakak tentara menggunakan SS2 varian 2, kita biasa latihan 3 sikap. Yang pertama, sedang menjelaskan senjata yang dipakai untuk menembak musuh. Nanti kita bisa pegang juga loh. Seharusnya yang benar itu nah, seharusnya kalau misalkan yang benar senjatanya lurus ke depan, karena berhubung untuk menjaga faktor keamanan, walaupun tidak ada munisinya, kita harus mengarahkannya ke atas. Nah, untuk sikap pertama berdiri, seharusnya yang digunakan seperti ini, lurus, senjatanya lurus, karena berhubung kita ini menjaga faktor keamanan, jadi arah laras dikeataskan. Untuk yang kedua, gerakannya yang namanya gerakan duduk, sikap duduk. Peragakan sikap duduk sila. Nah, untuk gerakan yang kedua duduk sila, karena berhubung untuk menjaga faktor keamanan, diarahkannya ke atas. Yang ketiga, gerakan yang paling sering digunakan yaitu gerakan tiarap. Nah, tiarap. Nah, kakak-kakak bakal mempraktekkan. Nah, untuk senjata dipegang. Nah, untuk adik-adik ketahui, senjata ini SS2 varian 2. Dibuatnya di PT Pindad. Untuk adik-adik ketahui, bapak ibu mengetahui Pindatnya ada di mana? Di Indonesia. Tepatnya itu kalau misalkan dirancang itu di tahun 2005, tapi diproduksi di 2007, dan walaupun umurnya sudah lama, kurang lebih 1979 diproduksinya, tapi ini masih bisa aktif digunakan. Untuk kaliber munisinya sama dengan SS2 varian 2. Jumlah munisi yang bisa ditampung kurang lebih 200, tapi penembakannya bisa 1 menit ini hampir 1.200 munisi. Untuk jarak jangkauan efektif ini 1.500 meter. Jarak maksimumnya kurang lebih 3.000. Nah, kalau adik-adik suka nonton Rambo atau film perang-perang, nah kalau misalkan senjata yang paling sering digunakan dalam perang-perangan, ya ini minimi, senjata minimi. Gerakan yang 0,9 kilo, atau kalau misalkan ini 1 kilo kurang 1 ons, ya, kurang 1 ons. Ini buatannya PT Pindad, yang paling terbaru digunakan. Pistolnya ini yes, Combat. Nah, kalau misalkan ini yang lama, P1. Ini peluru P1, ini yang varian lama. Kalau ini yang terbaru. Untuk kaliber sekarang kita
kita Selain lagi daripada diberi ini, tahu ada juga Pak kita menggunakan tentaranya. truk itu untuk menunjang mobilitas, baik itu pergerakan personil maupun juga pergerakan rampur, kita menggunakan truk. Nah, baik, takutnya bohong, ini bukan 15 kilo apa 20 kilo, coba dites. Nah, atau enggak dipanggul sama bapaknya apa sambil dipakai. Nah, yang jelas ini bisa menunjang tubuh bapak-bapak kalau misalnya dipakai itu tegak. Nah, biasa kalau misalnya untuk latihan menggunakan seperti ini 15 atau 20 kilo sampai 20 kilo jalan jauh ataupun kita latihan menggunakannya seperti ini. Karena Ya untuk Pak menunjang tentara secara nggak langsung bisa kalau untuk lari kesehatan, dan jalan agar jauh tegak pakai beban badan tas bapak-bapak. yang isinya Nah, 20 postur. kilo. Nah, untuk membentuk postur Berat loh kalau misalkan guys, kita latihan, berat membiasakan aku nggak seperti ini. ya. Nah, 15 sampai 20 kilo. Biasa digunakan pada saat lari ataupun jalan jauh, biasa kita gunakan beban kurang lebih seperti ini. Nah, untuk isiannya kita bakal kasih tahu, kakak-kakak bakal membukakan gelar protap, ransel protap. Ini dinamakannya ransel protap. Terdapat berbagai macam kebutuhan, baik itu ada untuk dimakan ataupun untuk dipakai. Nah, yang pertama, oke. Kalau misalkan ini kita bukan jualan, ya, ponco dulu buat makan. Jadi ini persediaan yang biasa kita gunakan. Kalau ini ukuran untuk 3 hari, kurang lebih 3 hari. Jadi kalau misalkan semakin lama, 7 hari, semakin berat beban ranselnya. Kalau ini untuk protapnya kurang lebih untuk 3 hari. Nah, isiannya, nah, sembako, ada mie. Oke, isinya nih kalau misalkan bahan sembako ini ada mie, sarden, energen. Kalau mau kopi ada juga, kita harus sedia juga kopi karena penting juga. Kalau untuk melek-melek kan begadang, ada penunjangnya kopi. Nah, di sini juga ada dalamnya beras, kecap dan lain sebagainya. Jadi lengkap lah. Kalau misalkan untuk ready masak, udah menu mie sama nasi plus kopi, udah. Ini menu untuk tentara 3 hari ya seperti ini, Bu. Pada saat latihan. Ayo guys, kita menuju mobil tank. Gak sabar aku mau lihat ada tank apa aja ya. Kira-kira kita boleh naik gak ya? Mengambil lambangnya yaitu dari tombaknya. Kalau misalkan adik-adik lihat, nah di atas ini ada tombaknya. Tembakan meriam ya, meriam ini, meriam 75. Meriam buatan. Guys, aku lagi naik meriam. Sekarang aku ada di atas tank. Bapak ibunya mau dimotorkan bisa tolong ke kami aja. Sekarang kita mau ke sana yuk. Ayo. Hati-hati ya guys, ada motor. Sekarang ke sana yuk. Ayo guys, kita Bisa. Ayo guys, kita ke sini. Dalamnya apa ya? Oh, dalamnya
yang mempunyai tank ini di Indonesia ini cuma 2 batalion. Satu di Armet 7, satu lagi di Armet 4 di Cimahi yang punya tank ini. Kaliber tank ini yaitu 155 mm. Berat munisi 55 kilo berat munisinya. Harga satu munisi. Udah yang sebelum kakak Sandi jelaskan, ini tank udah hampir umurnya lama, 1984. Tapi diperbarui oleh negara Belgia di tahun 2007. Dan digunakan khusus di Indonesia hanya ada 54 senjata di Indonesia. Sampai leher, seharusnya sampai tangan juga. Nah, pakaiannya pakai helm taktis karena seperti diibaratkan perang. Menggunakan senjata dan menggunakan tadi tas ransel yang beratnya hampir kurang lebih 15-20 kilo. Jadi beban yang dibawa hampir totalan sama menggunakan pakaian PDLT ini kurang lebih hampir 30 kilo lah. Kalau misalkan menggunakan film, nah tentara luar negeri, ya ini pakaian yang biasa digunakan pakaian LN, apa pakaian luar negeri, warnanya gurun. Nah, 3 matra menggunakannya gurun, warnanya warna gurun, pakai brevet baret kebanggaan warna biru. Nah, ini biasa digunakan untuk yang melaksanakan satgas. Satgas di Indonesia ini atau satgas luar negeri yang dilaksanakan di Indonesia ada di Libanon, Kongo maupun di Sudan. Tapi kalau untuk saat ini adanya di Kongo dan Libanon. Nah, kalau yang dipakai ini pada saat melaksanakan satgas Kongo. Nah, Kongo, MONUSCO, tujuannya apa? Melaksanakan pembangunan di Afrika. Nah, kalau misalkan bapak-bapak atau secara umum namanya satgas Libanon, itu satgas menjaga keamanan perbatasan. Bapak-bapak tentara ini biasa dilatihkan dari bela diri. Bela dirinya ada bela diri judo, ada bela diri gulat, ada bela diri pencaksilat, ataupun bela diri yang bodoh. Tapi untuk saat ini yang kita gunakan atau satuan angkatan darat digunakan, itu bela dirinya kalau tidak karate atau jadi pencaksilat. Nah, kalau ini yang digunakan untuk sama kakak Hilarius ini menggunakan pakaian karate. Selanjutnya ini baju kostum yang paling sering digunakan kalau pada saat penggunaan pengamanan unjuk rasa. Jadi kalau demo tidak hanya polisi saja yang melaksanakan pengamanan, tapi kakak-kakak tentara juga melaksanakan pengamanan. Nah, salah satunya menggunakan pakaian ini, namanya PHH, pasukan huru hara. Gunanya untuk apa? Untuk pengamanan. Nah, kalau misalkan ini ibaratkan nih, ada yang unjuk rasa atau misalkan masa yang ini, nah, harus siap. Jadi kita tentara nggak hanya dilatihkan menembak apa bela diri saja, tapi harus juga keterampilan untuk melaksanakan namanya pengamanan huru hara. Itu wajib juga karena khusus di Kodam Jaya ataupun di khusus pengamanan ini. Nah, ini kalau misalkan kegiatan kita melaksanakan kegiatan pelatihan PJD, pertempuran jarak dekat. Nah, atau pertempuran berkota. Nah, kita melaksanakan ini, pakaian yang digunakan rompi anti peluru, helm taktikal, dan tidak lupa perlengkapannya sarung tangan, juga senjatanya. Hanya bedanya saja pada saat menggunakan PDL atau ransel protap itu digunakan pada saat latihan luar atau yang menginap. Kalau ini digunakan pada saat kita latihan PJD atau pertempuran jarak dekat atau pertempuran kota. Nah, baik, kakak Hilarius bakal memperagakan cara motong kabel yang menggunakan tangan. Nah, baik, kalau untuk di rumah adik-adik jangan dicontoh ya, atau nanti pulang-pulang ke rumah mah minta batu bata atau gimana ya jangan. Kalau mau dipraktekkan menggunakannya stereo. Guys, sekarang aku mau naik tank. Bapak ibunya bisa digeser, jangan caranya dengan kendaraan naik motor 10 kilo.
dalam kondisi jalan rata. Orang yang punya SIM A apa SIM C ini nggak berlaku buat menggunakan ini. Sistem yang digunakan, abatek yang digunakan ini otomatis, menggunakan metik. Jadi sistem pengoperasian tanknya sendiri otomatis. Jadi ada giginya juga, sama seperti halnya mobil. Dikendarain oleh satu orang dan untuk pelayan munisinya hampir sama dengan Meriam 105, hanya bedanya ini lebih sedikit, 4 orang saja. Oke, siapa adik-adik? Kita pasti bisa, kita harus bisa, semua kita bisa. Siapkan strategi juga dengan amunisi, ku eksekusi, kau senap. Kau barisan kesatria, musuh tanda damai, riaskan senjata. Mati semua musuh negara, siap bertumpah. Tutup, hilang berganti, tak kenal sakit. Tangan bermakin sabda ada, ujung tinggi pelindung pembela kamera. Hilang nama daripada gagal tugas, daripada hancur, daripada tertidur. Baik, kalau ibu yang penasaran karena kepenuhan tadi pengen naik, bisa Bu, kita kasih kesempatan lagi, 1 gelombang lagi. Ya, siapa yang berani Bu? Ini dia guys, keseruan playdate aku mengunjungi batalion Armet 7. Kita banyak dijelaskan dari senjata, gerakan tempur, pekan dinas, dan banyak lainnya. Kita juga diperbolehkan naikin tank loh. Kira-kira kalian mau gak jadi tentara? Sekian playdate aku hari ini. Dan tungguin keseruan aku yang lainnya. Bye-bye.